Oke, halo. Kembali lagi dengan Gary di By Gary. Hari ini kita bakal membahas tarif efektif rata-rata PPh 21 lagi. Ini adalah part ketiga. Di sini kita bakal membahas contoh TER PPh 21 apabila karyawan perusahaan itu resign atau di PHK. Nah, kita langsung aja. Pertama-tama kita bakal menghitung TER dari setiap periode masa kerja masing-masing karyawan. Di sini kita ada contoh Tuan Andre dan juga Nyonya Dita. Oke, jadi saya masukkan dulu. Ya. Oke, jadi di sini ada Tuan Andre. Tuan Andre pada contoh soal diberitahu bahwa dia ini K3 ya. Udah menikah dengan 3 tanggungan. Periode kerjanya bulan Maret 2024 sampai bulan Agustus 2024. Kita katakanlah pada skema ini Tuan Andre baru saja join. Namun karena dia cukup punya skill dan dia memiliki visi yang tinggi dan juga keinginan yang cukup besar untuk semakin maju, ia melakukan teknik kutu loncat dari perusahaan A ke perusahaan B. Di saat dia join di bulan 3 2024, ternyata dia menerima penawaran kerja di tempat lain yang lebih baik pada bulan 8. Sehingga dia memutuskan, oke, bulan 8 dia berhenti bekerja, dan pada bulan 9 dia sudah tidak di perusahaan ini lagi. Nah, kita pertama masukkan dulu. Kita masukkan dulu periode-periode dia bekerja. Pada contoh soal ini, dia kan dari bulan Maret sampai bulan Agustus ya. Sampai Agustus aja. Berarti dia bekerja 6 bulan. Nilai bruto dia, ini adalah rinciannya ya. Gaji pokok, BPJS Kesehatan, dan tenaga kerjanya. Ini adalah brutonya. Lalu TR. Nah, lapisan TR Tuan Andre karena dia K3, ini berarti dia masuk kategori C. Kategori C untuk penghasilan yang di angka 7,3 itu jatuh ke bracket ini 7,317 ya. Dia jatuh ke bracket yang C03, bracket nomor 3. Di mana tarif TR-nya adalah 0,5%. C03. Kita kali dengan 0,5%. Total PPh yang dipotong oleh perusahaan kepada Tuan Andre adalah 219.000 hingga bulan Agustus. Nah, di sini teman-teman perlu diketahui bahwa pada akhir tahun 2024, Bupot A1 kalau saya nggak salah ingat ya namanya, Bupot A1 untuk karyawan bernama Tuan Andre ini memiliki rincian sebagai berikut. Kita singkat-singkatin aja. Ini gaji pokoknya kali 6 bulan kerja. Lalu JKK, JKM, dan kesehatannya kita kali juga 6. Oke. Total penghasilan bruto adalah 43.906.800. Oke. Kemudian biaya jabatannya ini cuma 6 bulan ya. Berarti maksimalnya itu adalah karena 1 bulan 500, maka 6 bulan adalah 3 juta. Ini kita kali 5%. Dia masih di lebih kecil dari maksimal. Maka kita langsung masukkan saja.
Kemudian dia memiliki CHT dan JP. CHT dan juga JP yang perlu kita kali 6 bulan juga. Dan jumlahkan semua, ini dapatnya neto. PTKP-nya adalah K3, di mana ini berarti dia kena di 72 juta. Nah, karena setelah ini dikurangin, ini nanti bakal hasilnya minus. Apabila PKP itu minus, nih ya, ini minus, dia berubah menjadi 0. Oke. Karena PKP-nya 0, maka PPh 21 juga tidak ada. Maka dari itu, kita dapat melihat bahwa Tuan Andre ini terjadi lebih potong. Istilahnya lebih bayar PPh 21. Pada bulan Maret sampai dengan Agustus, perusahaan pada umumnya akan membuat jurnal seperti ini. Beban gaji, ini tergantung perusahaan ya, tapi basically mirip-mirip. Semua penghasilan, semua gaji pokok, BPJS, JKK, JKM yang ditanggung perusahaan, semua asuransi yang ditanggung perusahaan, iuran masa tua yang ditanggung oleh perusahaan, dan juga gaji pokok, lembur, THR, dan semacamnya, itu semua menjadi beban bagi perusahaan. Kalau di sini kita cukup 4 komponen aja yang jadi beban. Gaji pokok, JKK, JKM ditanggung perusahaan, dan juga BPJS Kesehatan ditanggung oleh perusahaan. Oh ya, ini ada JHT juga. Bentar. Oke. Bukan 3 ya, di sini ada 6 komponen. Gaji pokok, JKK, JKM, JHT, JP, dan juga kesehatan. Semua ini ditanggung perusahaan dan juga gaji pokok. Nah, setiap perusahaan mungkin memiliki kebijakan masing-masing terhadap akun beban ini. Bisa aja beban gajinya dipisahkan dengan beban BPJS-nya, tapi itu terserah perusahaan. Di sini saya simpelkan saja semuanya masuk ke komponen beban gaji. Dengan asumsi dia tidak ada memiliki piutang karyawan, maka jumlah utang PPh 21 yang kita potong adalah sebesar ini. Kemudian karena BPJS ketenaga kerjaan itu dibayarkan di bulan yang sama, maka perusahaan pada pembukuan yang seharusnya memiliki yang namanya biaya dibayar muka atau beban dibayar di muka berisi biaya BPJS untuk yang di ketenaga kerjaan. Ini kita masukkan ya. Tambah ini semua yang BPJS ketenaga kerjaan. 6, 7, 8, 9, 10, dibayar di muka. Lalu nanti kita juga bakal punya yang namanya utang beban yang isinya ini adalah BPJS Kesehatan. Karena BPJS Kesehatan itu berbeda dengan ketenaga kerjaan yang dibayar di bulan itu. BPJS Kesehatan ini sifatnya dibayarkan bulan selanjutnya. Oke. Ini saya pisahkan yang utang beban dan juga utang gaji. Mungkin teman-teman ada yang gabung, tapi ini demi ilustrasinya biar jelas saya pisahkan saja. Ini kalau teman-teman hitung, ini bisa langsung seperti ini aja. Untuk take home pay atau jumlah yang bakal dibayar oleh perusahaan bisa langsung seperti ini. Namun kita hitung dengan proper saja. Oke. Gaji pokok kan 7 juta. Gaji pokok kan 7 juta. Lalu PPh yang dipotong 36.000. Kita kurangin lagi BPJS JHT yang ditanggung oleh karyawan. Dikurangi lagi sama jaminan pensiun ditanggung karyawan dan BPJS Kesehatan ditanggung karyawan. Nah, nilai yang dihitung di sini harus sama dengan nilai utang gaji. Ini saya cut, pindah ke sini. Nilainya pada angka yang sama. Berarti jurnal yang saya buat harusnya sudah benar. Oke.
Nah, ini pada kasus normal ya, tapi pada bulan Agustus kan diketahui, maaf ini saya ganti dulu, Agustusnya saya ganti jadi Juli. Nah, pada bulan Agustus 2024 ternyata kan dia lebih bayar nih. Perusahaan itu memiliki kewajiban untuk mengembalikan uang PPh 21 lebih bayar tersebut kepada karyawan. Nah, bagi perusahaan yang langsung mengembalikan pada bulan berjalan, pada bulan diketahuinya karyawan itu berhenti, dia bisa membuat jurnal seperti ini. Kita copy paste saja dulu. Saya copy paste semua. Oke, di sini utang PPh 21-nya tetap ada ya, tetap ada. Ini tidak boleh hilang karena regulasi dari perpajakan Indonesia. Namun, di sini kita akan menambahkan satu akun dengan tipe akun aset lancar. Ini nama akunnya terserah teman-teman. Kalau di sini biar lebih jelas, saya buat saja nama akunnya PPh 21 lebih bayar. Jangan lupa teman-teman, ini adalah aset lancar. Ini sifatnya adalah aset lancar. Teman-teman bebas bikin nama akunnya apa. Oke, PPh 21 lebih bayar itu dimasukkan pada angka PPh 21 yang ini, yang jumlah dipotong. Dikurangin PPh 21 yang ada, apabila ada. Tapi kan di sini 219.000 dan di sini kan 0. Maka langsung aja kita anggap 219.000 ya, karena tidak dikurangin apapun. Oke. Lalu utang gaji di sini, nilainya harus seperti ini, teman-teman. 7 juta kita kurangin dengan JHT ditanggung karyawan, jaminan pensiun ditanggung karyawan, BPJS Kesehatan ditanggung karyawan, kemudian ditambahkan dengan PPh 21 yang dipotong selama 6 bulan. Lalu dikurangin dengan PPh 21 seharusnya apabila udah membuat bukot A1. Oke. Dapatnya 6939. Nah, coba kita pakai cara gampang aja. Ini kita pakai rumus seperti ini aja. Debitnya saya kurangin dengan kredit. Sebentar. Kita cross check dulu ya apakah ada jurnal yang salah di sini. 29 9 Sebentar ya. Seharusnya teman-teman ini angkanya pas. Oh iya, yang di sini di sini. Ini kita tetap harus kurangin satu kali lagi. Bentar. Enggak. Saya ganti aja logika perhitungannya ya. Jadi gini teman-teman, saya ulangin. Yang ini tadi rumusnya salah ya. Jadi harusnya 7 juta, kita kurangin dengan JHT ditanggung karyawan, jaminan pensiun ditanggung karyawan, dan BPJS Kesehatan ditanggung karyawan. Lalu ditambah, ditambah dengan, maaf, sebelum ditambah kita kurangin dulu dengan PPh yang dipotong di bulan itu. Dipotong di bulan itu. Lalu ditambah dengan PPh, jumlah PPh yang dipotong selama dia bekerja dikurangi dengan PPh 21 apabila dibikin bukti potong A1-nya. Nah, sekarang angkanya dan dinilai 6902. Kita pindahin ke sini apakah sama? Oke, udah sama ya teman-teman, berarti angkanya udah benar. Ini nama akunnya sangat custom, ini terserah teman-teman. Kebijakan perusahaan maunya seperti apa, bisa tanya ke supervisor accounting atau gimana. Tapi sifatnya pasti aset lancar. Oke. Oke, di contoh kedua itu kita masuk ke Nyonya Dita. Nyonya Dita ini TK0 ya teman-teman. Kita asumsikan dia udah bekerja lumayan lama, namun pada tahun 2024 dia terkena PHK karyawan. Di sini saya asumsikan tidak ada pesangon ataupun uang prestasi atau uang seperti apapun yang diberikan sebagai kompensasi kepada Nyonya Dita. Ini tujuannya adalah mempermudah perhitungan ya, teman-teman. Oke, kita langsung lanjut saja tanpa ada dengan asumsi tidak ada pesangon ataupun uang kompensasi lainnya. Sekarang kita masuk ke Nyonya Dita. Nyonya Dita ini bekerja dari bulan 1 sampai bulan 10. Ini saya percepat aja. Saya kurangi penjelasannya dan saya lebih fokus ke pengerjaan ya, teman-teman.
Lah kita masukkan penghasilan brutonya ya. Karena dia TK 0 berarti kategori A dengan angka 6,2 itu jatuh ke bracket nomor 4, 0,75%. Ntar saya pastikan sekali lagi. Baik. Sini kita mulai hitung PPh 21 di akhir tahunnya untuk Bupot A1 ya. Ini Bupot A1-nya. Gaji pokok itu di sini saya kali 10 bulan. Kali KM kali 10. Karena ini biaya jabatannya 10 bulan, berarti maksimal biaya jabatan adalah 5 juta. 500.000 sebulan ya teman-teman. Ini saya lagi masih di bawah maksimal. JHT-nya tanggung karyawan aja sama JP. PTKP-nya itu 54 juta. Nah, TK 0. PKP-nya itu 3,7. PPh 21-nya dikali 5% dengan asumsi dia punya NPP ya, teman-teman. PPh 21-nya itu sampai akhir tahun 2024, kalau dia kerja 10 bulan harusnya cuma 189.390. Tapi coba teman-teman lihat PPh 21 yang udah dipotong oleh perusahaan. Tuh, seterusnya ketimpang jauh kan. Nah, ingat ya teman-teman, perusahaan wajib mengembalikan uang ini kepada karyawan. Jadi ya mohon praktiknya juga dilaksanakan seperti itu ya teman-teman. Karena teman-teman yang menonton ini antara pelajar atau teman-teman ini adalah staff accounting or tax di perusahaan. Jadi saya minta tolong ya dikembalikan karena ini hak karyawan ya teman-teman. Oke, sekarang kita masuk ke beban gaji. Beban gaji itu semua yang ditanggung oleh perusahaan. Ini sekali lagi ya teman-teman, ini bebas, custom sesuai perusahaan. Ada beberapa perusahaan yang pengen gaji pokok aja yang menjadi beban gaji, JKK, JKM, JHT, dan JP itu jadi beban BPJS. Itu bener-bener terserah perusahaan. Kalian mau bikinnya seperti apa? PPh 21-nya yang ini. Beban dibayar di muka itu balik lagi teman-teman adalah semua BPJS ketenaga kerjaan. Utang beban ini isinya hanya saya bikin di sini BPJS kesehatan aja. Dan utang gajinya itu kita pakai dua metode ya. Satu yang langsung selisihkan jurnal, satu lagi yang benar-benar saya hitung baik-baik. Di sini harusnya THP atau take home pay adalah gaji pokok kurang ditanggung karyawan, ditanggung karyawan, dikurang ditanggung karyawan lagi, dikurang PPh. Saya bawa ke bawah. Angkanya pas ya teman-teman. Kemungkinan besar ini jurnalnya udah benar. Oke, di sini masuk ke bulan Oktober, di mana dia orangnya berhenti. Oke, beban gaji tetap sama ya teman-teman. Lalu PPh 21 lebih bayar itu dihitungnya gini. Jumlah bukti potong yang jumlah PPh 21 yang telah dipotong sesuai THR dikurangi dengan estimasi PPh 21 di akhir tahun dia. Ini yang Bupot A1-nya. Oke. PPh 21 lebih bayarnya itu 281.040. Nah, lalu kita masukkan utang PPh 21. Kita masukkan lagi beban dibayar di muka. Kemudian utang beban. Dan utang gajinya ini kita pakai dua metode aja. Satu yang saya asal-asal kurangin dari jurnal, selisih debit kredit. Satu lagi yang benar-benar saya hitung baik-baik ya. 6 juta kurang JHT kurang JP kurang kesehatan dikurang PPh 21 ditambah dengan bukti potong ditambah dengan PPh 21 dipotong yang secara keseluruhan dikurangin dengan PPh 21
di Bupot A1-nya nanti. Kita tarik ke bawah. Oke, nilainya sama ya teman-teman. Ini kemungkinan besar jurnalnya sudah benar. Teman-teman kalau merasa ragu dengan perhitungan, teman-teman itu bisa pakai, ini saya ada punya Excel ya teman-teman nih. Oh, teman saya ada lagi main Power. Oke, balik lagi. Ini saya punya Excel terpisah ya. Saya ada bikin Excel yang mempermudah teman-teman kalau mau pakai untuk menghitung PPh 21 karyawan. Di sini ada yang bulanan. Ini ada nama saya, ini nama teman saya. Di sini ada Tuan R dan bla bla bla, ini trialnya saya ya. Terus di sini juga saya masukkan nama Dita. Ini ada database-nya. Ya, teman-teman, basically ya, ini saya tidak akan panjang lebar di video ini untuk bahas file yang ini. Kalau teman-teman pakai file yang ini bisa membantu menghitung berapa sih TR PPh 21 teman-teman pada setiap bulannya. Di sini kalian bisa switch seperti ini. Bisa switch seperti ini. Lalu nanti ada kumulatif juga. Kumulatif ini gunanya untuk kasus yang ini teman-teman. Si Ibu Dita ini kan berhenti di bulan 10. Saya masukkan ke periode Oktober ya. Saya update dulu. Oke, Ibu Dita. Di file saya dia bilang, oke, lebih bayarnya 189.350. Kita lihat. Bentar. Data Ibu Dita ya. Bulan Ibu Dita ini setiap bulannya kan 47, 43 ya teman-teman. Ini saya masukin ke sini. Nomor karyawan 12, Ibu Dita di bulan Januari sampai Oktober. Nanti di kumulatif dia bakal langsung bilang, oke, PPh 21 dia harusnya itu 189.350 teman-teman. Ini ada sedikit selisih. Oh ya, sebentar. Nah, teman-teman, jadi barusan saja saya menyadari bahwa ternyata perhitungan saya ada sedikit miss ya, teman-teman. Di sini PKP-nya itu harus dibulatkan dulu, dibulatkan ribuan ke bawah. Saya lupa. Waktu saya cek file saya baru, oh iya, lupa saya buletin. Nah, kurang lebih enaknya punya file sih begitu ya, teman-teman. Jadi kalian apa ya, tidak bisa meminimalisir human error. Nah, di sini angka yang baru ya teman-teman. PPh 21 tahunnya itu 189.350. Oke, sudah cocok. PPh 21 yang sudah disetor atau yang sudah dipotong itu 470.430 sama ya. Lalu di sini LBKB-nya langsung ketahuan teman-teman. Lebih bayar 281.080. Terus ada juga yang Tuan Andrex ya. Ini Tuan Andre 219.534 sama seperti contoh 1, teman-teman ya. Ya, kurang lebih ini contoh penggunaan file saya teman-teman. Nanti paling saya bikin video tersendiri aja untuk showcase file ini di part 5 mungkin ya untuk TR PPh 21, karena file ini digunakan oleh perusahaan saya teman-teman. Jadi perusahaan saya itu bentuknya grup, oke. Banyak PT di dalamnya, semua PT itu pakainya file saya. Kebetulan aja, ini sedikit braggingnya. Karena ya file-file dari konsultan pajak pun kurang memadai, dan saya cukup percaya diri bahwa file saya ini akurasinya cukup tinggi. Sehingga saat saya propose ke atasan untuk pakai file ini, atasan langsung approve dan semua PT di tempat bekerja saya menggunakan file saya untuk perhitungannya. Kurang lebih begitu teman-teman. Terima kasih udah meluangkan waktu ya untuk nonton panduan TRPP 21 ini. Ini sama-sama belajar ya. Kalau ada kesalahan mohon dikoreksi. Kurang lebih begini saja. Ini saya ada kasih pengenalan untuk akun yang namanya PP21 lebih bayar. Ini akunnya bebas, tergantung manajemen mau nama akunnya apa. Kalau di sini saya bikinnya biar gampang PP21 lebih bayar aja. Dan apapun namanya ya teman-teman, tipenya harus aset lancar. Oke. Ya, begitu saja. Saya Gary. Saya cukup lumayan paham untuk accounting sama pajak. Jadi kalau teman-teman mau nanya-nanya kasus-kasus di perusahaan teman-teman, boleh tanya saya juga. Begitu aja accounting and tax knowledge yang saya sharing di sini untuk TR PPh 21. Terima kasih teman-teman atas waktunya.